Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe, halo teman-teman semua. Kita mau bahas soal delegasi. Ya. Jadi dalam situasi kerja berjauhan, remote work, ya, tidak hanya ketika kondisi lagi work from home aja, tapi dalam situasi apapun yang banyak organisasi sekarang sudah menerapkan sistem kerja remote ya, karena situasi dan kondisi, mungkin karena memang areanya itu mengharuskan orang untuk berada tidak dalam satu kantor yang sama gitu. Nah, maka delegasi dan monitoring ini jadi kadang-kadang jadi sesuatu yang menantang. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Tapi oke lah, boleh ambillah contoh kasus sekarang ya. Apa yang bisa kita lakukan di kondisi berjauhan seperti sekarang ini, supaya delegasi dan monitoring tetap bisa optimal gitu. Nah, sebenarnya secara prinsip itu apapun kondisinya selalu ada prinsip yang sama. Ya, jadi manusia itu kan gini, realnya pada saat kita mendelegasikan sesuatu, fungsi dari delegasi dan monitoring adalah membuat orang kemudian bisa bekerja sebagaimana seharusnya dia bekerja, ya kan? Itu kan realnya ya, adanya job desk, adanya pembagian tugas, itu intinya cuma satu: orang di organisasi bekerja sebagaimana dia seharusnya bekerja. Nah, dan yang paling ideal adalah ketika orang itu bisa bekerja tanpa banyak dimonitor, diintervensi oleh pimpinan. Mengapa? Karena tugas pimpinan sebenarnya harus lebih banyak memikirkan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh tim membernya, yaitu sesuatu yang lebih panjang, lebih strategik, begitu tugasnya pimpinan. Nah, untuk bisa melakukan itu maka tim member harus mandiri. Nah, pertanyaannya bagaimana orang bisa mandiri sebenarnya? Oke, kita akan telah sedikit bahwa ternyata orang bisa mandiri mengerjakan sesuatu itu karena tiga aspek, dan ini berlaku di banyak sekali hal ya. Tiga aspek yang mungkin belakangan ini kita agak sering dengar bahasan ini dari Simon Sinek ya. Cuman saya agak sedikit modifikasi karena menurut saya urutannya agak lebih pas demikian gitu ya. Tapi tentu beliau punya pandangan sendiri. Jadi aspeknya cuma tiga. Jadi orang itu bekerja sesuatu karena why, what, dan how. Nah, kita mulai dari yang alamiah dulu. Kebanyakan leader alamiahnya adalah ngurusin what sama how. Kerjaan kamu ini caranya begini. Nah, itu yang alamiah. Mengapa begitu? Karena sebagai mantan individual kontributor, kita cukup dibegitukan ya. Kerjaannya apa, kemudian bagaimana cara mengerjakannya. Menariknya, manusia itu selalu bergerak karena why-nya, karena alasannya. Saya suka kasih contoh begini. Kalau seandainya ya saya tahu di mana letak mall kota Casablanca, ya, titiknya saya tahu, berarti what-nya saya tahu kan. Apa itu mall kota Casablanca, di mana saya tahu. Bagaimana saya mesti ke sana, saya juga tahu caranya. Bisa naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik sepeda, naik taksi, ya kan, caranya ke sana tahu. Tapi apakah dengan hanya tahu kota Casablanca, tahu caranya ke sana, maka pasti saya pergi ke sana? Belum tentu. Apa yang akan betul-betul membuat saya ke sana adalah alasan yang saya miliki kenapa saya mesti ke sana. Nah, menariknya, alasan yang kita miliki akan menentukan bagaimana kita menjalankannya. Kalau saya ke sana cuma pengen cari satu barang, to the point gitu aja, maka otomatis cara saya ke sana juga ya nyantai-nyantai, tidak terburu-buru, baju juga ya secukupnya aja gitu ya. Tapi lain ceritanya kalau alasan saya ke sana, saya mau ada acara reuni, saya mau ada acara pertemuan keluarga, maka otomatis saya akan menggunakan pakaian yang berbeda, jamnya juga saya atur, kendaraan juga saya pikirkan, berangkatnya bareng siapa, menentukan kendaraannya ke apa. Maka why memang menentukan bagaimana kita menjalankan what dan how. Nah, maka dalam mendelegasikan apapun, maka tiga aspek ini perlu kita pikirkan. Why terutama itu adalah bicara beberapa aspek. Pertama, why itu bisa bagaimana pekerjaan tim member kita berdampak kepada organisasi. Ya, apa penting dari report yang dia buat? Apa penting dari desain yang dibuat bagi organisasi? Nah, itu bisa begitu ya, itu satu angle. Tapi why juga bisa berarti bahwa apa dampak dari pekerjaan tim member terhadap tim yang lain.
Kenapa dia mesti submit jam sekian? Kenapa hari ini dia mesti submit, nggak boleh telat? Kenapa kalau bisa lebih cepat? Karena berdampak kepada kerja orang lain. Nah, jadi bisa dua sisi itu ya. Satu sisi kita konekkan langsung sama organisasi, sisi lain kita konekkan dengan teman-temannya. Nah, ini akan dapat why yang berbeda. Nah, tapi ada angle why yang lain juga, yang ini tidak semua leader alamiah. Yaitu bahwa manusia itu sebenarnya digerakkan oleh why yang sangat personal. Maka kalau bisa kita kenali tim member kita sehingga kita tahu why personalnya dia, kita tahu bagaimana pekerjaan itu sebenarnya menyumbang atau bermakna bagi dirinya sendiri. Bahwa yang kamu kerjakan itu sebenarnya connect sama mission statement kamu. Yang kamu kerjakan itu connect sama tujuan akhir kamu nanti sebagai individu. Yang kamu kerjakan itu berdampak nanti buat keluarga kamu. Yang kamu kerjakan itu nanti berdampak buat karir kamu. Yang kamu kerjakan itu berdampak buat cita-citamu yang besar itu. Nah, ini jelas perlu proaktivitas dari leader untuk betul-betul memahami bagaimana tim member ini punya motivasi gitu. Apa motifnya dia bekerja, bergerak, hidup. Nah, ini yang perlu dikenali untuk kemudian dikonekin sehingga dia dapat makna dari pekerjaan itu. Nah, syukur-syukur dia dapat tiga-tiganya tadi tuh. Connect sama organisasi dia dapat, connect sama tim member dia dapat, connect sama dirinya sendiri dia dapat. Maka akan ada the fire within dalam dirinya untuk mencapai what sama how-nya. Nah, jadi why ini memang sangat krusial ya. Tapi masalahnya tidak semua alamiah. Yang kedua soal why tadi ya. Yang kedua soal what-nya. What itu isunya adalah kejelasan target. Jadi rumusnya adalah sederhana. Ada ukuran, ada indikator, dan ada kapan harus selesai. That's it. Gitu ya. Ukuran tuh bisa angka, tapi kadang-kadang nggak bisa angka. Tapi minimal ada indikator dan kapan harus diselesaikan. Nah, jadi masuk akal kenapa harus ada why-nya. Karena kalau nggak ada why-nya, orang nggak paham kenapa what-nya masih segitu, kenapa targetnya masih segitu. Nah, yang terakhir soal how-nya. Nah, ini how-nya juga menarik. How ini mesti kita sesuaikan dengan tingkat kemandirian tim member kita. Ada tim member kita yang kemandiriannya masih terlalu rendah. Baru masuk, baru lulus, atau baru pindah bagian. Maka di how ini kita mesti tektokan lebih sering. Ya, monitornya lebih sering sambil ngajarin. Kita nggak bisa lepas begitu aja. Sebaliknya, nah ada tim member yang udah mature, udah mandiri, udah kompeten. Kebalikannya, kita harus kurangin intervensi dan banyak memancing dia untuk berpikir sendiri. Gitu. Nah, jadi why, what, how, integrasinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini akan memungkinkan kita untuk bisa mensupport tim member kita menjadi orang yang mandiri, growing, dan mencapai hasil yang bermakna buat dirinya sendiri dan juga buat organisasi. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.